Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jamaah sholat subuh Masjid Jami Qoryah Thoyibah yang sangat dibanggakan, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kepercayaan, yaitu memasuki tahun 2024. Walaupun dalam agama kita tidak ada ritual khusus apakah pergantian tahun Hijriah atau tahun Masehi, tapi satu tahun mempunyai makna yang sangat berarti untuk kita, untuk mengukur keberhasilan atau kekurangan selama dalam hidup kita ini. Bapak-bapak, ibu, serta saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh ini kami akan menyampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Toha digambarkan minha khalaqnakum, dari tanahlah kamu telah diciptakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar atau tidak bahwa kita semuanya adalah asal usulnya dari tanah. Walaupun sekarang kita hidup di tengah-tengah masyarakat, punya peran yang berbeda-beda, punya fungsi yang berbeda-beda, punya tugas yang berbeda-beda. Tapi kita ingatlah bahwa kita semuanya adalah dari tanah. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa corak warnanya kok beda-beda? Kalau kita disebut apa? Kalau orang Jawa disebut sawo mateng. Kalau bahasa kita apa? Hitam-hitam manis katanya. Wow. Kalau wilayah-wilayah barat, Cina, itu bersih-bersih, putih-putih.
Kalau kita lihat di antara kita ada yang lebih hitam lagi. Saya sudah hitam, tapi saya lihat ada orang yang lebih hitam lagi. Nah, ternyata memang proses kejadian tanah itu memang dari beraneka ragam, sehingga bentuk kita itu juga beraneka ragam. Lah, di dalam standar agama kita, apapun bahasanya, apapun bangsanya, apapun sukunya, semuanya itu tidak dijadikan sebagai ukuran atau standar. Lalu apa yang dijadikan standar? Bahkan Nabi sendiri mengungkapkan la arabiyah wala ajamiyah. Tidak ada bedanya kita sebagai orang Arab atau orang Ajam. Orang Ajam itu istilahnya bukan Arab. Nah, itu nggak ada bedanya. Tetapi yang menjadi standar ukuran kita, ini hebatnya dalam agama kita ini apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita bangga di situ. Apapun latar belakangnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, tetapi yang dinilai di hadapan Allah adalah ketakwaan kita. Kalau tadi saya gambarkan, kita dari tanah setelah hidup punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi di mata Allah yang dinilai adalah ketakwaan kita. Lah, ketakwaan itu Rasulullah mengingatkan kepada kita apa? Ha-anna, ha-hada, yaitu ada di dalam hati kita. Lalu di dalam Quran tadi digambarkan lagi wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah itu pun kamu nanti akan dikembalikan. Walaupun ada orang yang meninggal, ada kalanya dibakar, ya, mungkin ada wilayah tertentu ditaruh di atas bukit, tapi ujung-ujungnya juga nanti akan ke tanah. Jadi kita dari tanah, lalu nanti kita ini kembali ke tanah. Sadar atau tidak, itulah yang akan kita alami nanti. Jadi Bapak Ibu, jamaah sholat subuh Qarya Thayyibah, bahwa kita nanti akan kembali ke tanah. Itu menurut Al-Quran. Tapi kalau menurut agama Hindu atau Buddha, itu dibakar dulu. Dibakar dulu. Nah, tapi kalau kita memahami bahwa kita dari tanah dan nanti akan kembali ke tanah. Lalu setelah kita kembali ke tanah, itulah yang kita kenal kita di dalam alam kubur. Ada orang bilang, atau istilah dalam Al-Quran adalah itu alam barzah. Alam kubur dan alam barzah ini adalah alam setelah kita mati tadi itu. Jadi kembali ke tanah tadi itu, itulah kita masuk dalam lahat atau masuk dalam alam kubur. Lah, waktu di dalam alam kubur ini kita nanti menanti, yaitu yang kita kenal yaumul ba'ts, yaitu nanti akan dibangkitkan kembali.
istilah dalam Al-Quran, wa nukhrijukum minha tarotan ukhra. Dan dari tanah tadi itu, kita di dalam alam kubur dengan waktu yang tidak kita ketahui, mungkin saja kita lebih lama dibandingkan di alam kubur daripada kita hidup di dunia. Kenapa? Standar atau ukuran umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalahum, dan sedikit sekali ayyajuz yang sampai ke 70. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sadar atau tidak, standar kita itu antara 60 sampai 70. Lalu kita bertanya, Pak, itu orang tua saya sampai 70 ke atas. Berarti apa? Malaikatnya sudah tidak nengok-nengok lagi itu. Dikasih bonus, kasih kesempatan. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah umur 70, bersyukurlah malaikatnya apa? Nggak nengok lagi, dibiarkan. Yang masih 60, 70 ini yang masih ketir-ketir gitu. Kapan ya kira-kira? Nah, ini jadi yang tua-tua patut bangga, yang 70 ke atas gitu, karena standar ukuran Rasulullah umur umatnya itu 60 sampai 70, ternyata kita lebih dari 70. Berarti malaikatnya sudah mulai nggak nengok-nengok, yang ditengok yang 60, 70 gitu. Nah, sekarang juga sudah mulai lebih mudah lagi karena faktor pola makan dan minum yang berlebihan. Kalau dulu orang kena stroke itu biasanya umur 60 setelah pensiun. Ya, yang dikenal dengan post power syndrome. Biasanya dapat gaji, dapat income, setelah dia pensiun nggak dapat. Nah, lama-lama apa? Ngedrop atau turun, nggak lama dia meninggal. Coba, kalau nggak ada iman, Bapak Ibu, itulah kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Ya karena tadi itu dia nggak siap mental. Nah, jadi kita mudah-mudahan Bapak Ibu yang usia di bawah 50, 60 sampai 70 tetap harus siap mental. Karena apa? Itulah standar umur kita. Tapi yang harus kita bangga, kalau bapak-bapak umur 70 masih apa? Giat ke masjid, masih rajin ikut sholat jamaah di masjid. Itu sangat dibanggakan. Kita teruskan. Umur kita 70 tadi itu di dunia. Tapi tadi digambarkan dalam Quran tadi, wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah kamu dikembalikan, yaitu di dalam alam kubur tadi itu waktunya bisa beribu-ribu tahun. Padahal di alam kubur itu ada apa? Ada namanya siksa kubur. Yang Bapak Ibu ungkapkan sebelum salam, kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi sebelum kita salam itu dianjurkan, yaitu doa 4 tadi itu. Jadi jangan sampai sholawat Nabi kelar langsung salam. Karena apa?
Itulah diantaranya apa? Kita minta dijauhkan dari neraka jahanam. Yang kedua tadi itu yaitu apa? Dijauhkan dari siksa kubur. Nah, waktu yang lama tadi itu kita nggak tahu. Nabi sebelum kita kan, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu jaraknya kan beda-beda. Antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu kan 600 tahun lebih. Umurnya Nabi Nuh kurang lebih 950 tahun. Coba bayangkan. Lah, jadi kita nanti hidup di alam barzakh, di alam kubur ini itu tidak tahu waktunya sampai tadi yang disebut yaumul ba'ats, yaitu di saat nanti kita dibangkitkan untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita apa? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan menceritakan apa yang kita lakukan selama hidup. Jadi kalau saat ini kita diberikan apa tadi? Kesempatan hidup 2024. Ya, 2024 berarti kita dikasih kepercayaan. Jadi semakin usia kita semakin lama, berarti apa? Semakin banyak pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kita nanti di alam kubur itu kita seperti apa? Raudhah min raudhil jannah, yaitu seperti taman sebagaimana taman dalam surga. Karena di situ ada sudah kenikmatan, ada juga apa tadi? Sudah ada azab. Lah, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu yang selalu mengungkapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam tadi itu nanti sebagai apa? Tolak balak kita tidak kena siksa azab kubur. Dengan waktu yang lama tadi itu yang digambarkan dalam Al-Qur'an, wa nukhrijukum minha taratan ukhra, dan nanti kamu keluarkan dari tanah ini. Yang tadi itu yaitu kita yang disebut yaumul ba'ats. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menghadapi itu semuanya nanti kita menghadapi dengan penuh ketenangan, penuh kebahagiaan, karena dalam hidup kita selalu apa? Mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jerih payah Bapak Ibu, pagi sore kita datang ke tempat ini dalam rangka memang untuk atau mengharapkan di saat nanti menghadap di hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.